Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang hebat. Engkau Bapa yang dahsyat Tuhan. Engkau mengirim kami semua ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarpun hujan Tuhan tidak menghalangi kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu hati kami masing-masing Tuhan. Engkau hantar kami kembali ke rumah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami berada di rumah-Mu Engkau, di rumah Engkau Bapa, dan bukan berada di tempat lain Tuhan. Oh, itu anugerah terbesar bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mencintai kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk suami kami Tuhan, istri kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman kami, perkumpulan kami Tuhan, saudara-saudara kami semua Tuhan. Engkau atur begitu manis Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melantunkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian ini Tuhan dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau ikat semua roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami ikat dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Pagari kami Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi ruangan ini Tuhan. Hadirat-Mu saja Tuhan yang berada di ruangan ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu besar sekali Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Oh haleluya. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu Tuhan ada nama-Mu Tuhan. Di dalam genggaman-Mu Tuhan seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu
puji-puji Dia Tuhan. Oh, Dia senang sekali. Oh, haleluya Tuhan, Dia tersenyum. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Oh, Kau hadir di sini Yesus. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau di hidup kami Tuhan. Hanya
terus memuji Tuhan kita, Bapak kita? Oke. Tepuk tangan semua ya, kita bersuka cita untuk Dia. Kalau mau dapat sukacita berarti kita mesti tersenyum, mesti sorak-sorai buat Tuhan. Siap-siap? Oke? Ya, kita terima ya sama-sama. Tepuk tangan semua, senyum semuanya karena ini sukacita. Surga
silakan untuk duduk. Ya, haleluya. Terima kasih. Selamat datang untuk tante, mamanya Kelly. Selamat datang tante di rumah kita, di rumah Tuhan. Mamanya Sofi juga tante Sofi. Selamat pagi semuanya. Ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Oh, haleluya. Sebelumnya sebenarnya tuh saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan kemarin di sel, tetapi harus dibilang sebaiknya di sini saja. Jadi ya pada pagi hari ini saya suka terharu kalau mau ngomong tentang kehebatan Tuhan, karena Tuhan tuh baik sekali sama saya. Amin. Sebelumnya saya mau cerita, saya itu orangnya suka tangan kiri saya dan bagian sebelah kiri saya itu suka sakit. Bukan suka sakit, tapi memang dari dulu udah bertahun-tahun tuh sebelah kiri saya badan ini sakit semua. Mungkin karena saya punya 4 anak dan saya sering gendong-gendong mereka dari baby, nggak pernah kasih ke pembantu. Terus saya kerja juga malam di komputer, jadi mungkin cara duduk saya yang nggak benar atau gimana, jadi badan sebelah kiri saya itu bertambah sakit terus. Dan kalau sakit itu ngilu sekali. Kiri sini, Fajar itu tahu kalau setiap hari Jumat itu adalah hari saya, hari pijit buat saya. Karena hari Jumat itu kan Sabtunya Fajar nggak kerja. Jadi kalau Jumat itu pulang kerja, wah saya udah tunggu-tunggu nih, saya pasti dipijit sama Fajar. Karena saya kalau sakit itu sampai sesek napasnya, suka sesek. Tapi saya laluin aja gitu. Saya pikir ya sudah nggak apa-apa. Saya juga udah berdoa segala macam. Jadi tetap badan sebelah kiri saya ini sakit sekali. Ya. Terus itu yang ke satu, yang kedua saya ini orangnya sering pusing. Wah, saya kalau pusing itu pusingnya hebat sekali, bisa sampai 3 hari gitu berturut-turut minum Panadol tuh nggak mempan. Panadol itu buat saya cuma untuk jadi saya tambah cuma lemes aja gitu, tapi pusing saya tetap gitu, cenut mata sampai ke mata. Saya bilang sama orang-orang, saya pusingnya nggak biasa, ini sampai ke mata. Jadi kayak seperti darah itu mompa, jadi kayak mau keluar, cuma nggak bisa, jadi bung gitu, sakit sekali. Sampai seluruh kepala itu sakit, mata. Ke gereja juga kadang-kadang kalau dari Sabtu, Minggu bisa sampai Senin gitu saya sakitnya. Dan itu sama, kalau saya sakit itu napas saya suka sesek gitu, tapi saya laluin aja nggak apa-apa gitu, karena jadi kayak udah kayak kebiasaan. Cuma kalau yang parahnya, kalau misalnya saya mesti berangkat kerja, saya nyetir itu, waduh, saya tuh bener-bener, kan itu panas terik gitu ya. Saya nyetir tuh dari Campbelltown, saya kerja di Matraville, jadi hampir 1 jam saya nyetir tuh melawan pusing saya gitu. Jadi makanya saya setiap hari berkomunikasi terus dengan Fajar. Kadang-kadang kalau misalnya saya pusing gitu, yang mau tuh kayaknya maunya tidur gitu, karena badannya tuh pengennya tidur. Nah itu kadang-kadang kalau saya nggak ngomong Fajar, saya kepengen tidur gitu. Seketika itu juga pengen tidur di mobil kadang-kadang. Jadi makanya saya bilang, Jar jangan putus ngomong sama saya bilang gitu. Jadi Fajar suka juga tanya, kamu gimana Lan, gimana? Oke, nggak apa-apa. Tapi jadi kalau ngobrol gitu sama Fajar, jadi lupa gitu pusingnya gitu. Jadi terus jadi nggak inget gitu kan. Terus yang ketiga ini, saya itu sejak tahun 2007 saya nggak sengaja, waktu saya lagi raba-raba payudara sebelah kiri saya itu, ternyata ada benjolan di sebelah kiri saya, payudara. Saya nggak pernah cerita dengan siapapun kecuali dengan Mama dan Fajar yang tahu. Jadi saya waktu tahun 2007 itu saya ke dokter Lesmana. Itu juga saya pergi sendiri, bingung gitu, kayaknya nggak ada siapa-siapa, jauh kan dari sini ke Renwick. Saya ke dokter, dari dokter saya mesti di biopsi, mamogram apa, saya nggak ngerti deh. Wah saya sendiri, saya bingung kalut gitu.
bingung sekali. Saya pergi juga kayak orang gimana ya, pergi itu nggak ada yang ada damai sejahtera, nggak ada apa gitu. Saya kayaknya kebingungan sendiri, nggak ada yang bantuin saya gitu. Udah gitu dokter bilang ini dikatakan adalah tumor, karena kalau daging itu yang lebih itu kata dokter adalah tumor. Terus dokter menganjurkan untuk diangkat kata dokter gitu, karena itu mengganggu. Dia bilang, dokter Lesmana bilang suruh operasi. Saya pergi lagi ke dokter Tika di Matraville. Dokter Tika mengatakan yang sama. Dia bilang ini apa, kalau ada benjolan ya sebaiknya diangkat. Dia bilang memang ini nggak ganas. Dia bilang nggak apa-apa tapi sebaiknya diangkat. Dia bilang. Terus saya bilang ada alternatif lain nggak bisa menghilangkan ini? Oh nggak ada, dia bilang. Terus sampai saya hamil, pregnant, punya Airin, saya pikir oh dengan saya menyusui mungkin ini bisa hilang gitu ya, dengan keluar susu atau apa. Tapi ternyata sampai berapa minggu yang lalu saya nggak pernah coba-coba raba-raba karena saya takut, saya trauma jadinya. Jadi saya nggak pernah, kalau mandi pun saya nggak pernah pegang-pegang, nggak mau tahu deh gitu, karena saya takut masih ada ya gitu. Jadi setiap kali mau masih ada gitu. Saya takut gitu, saya takut ini apa ada lagi di tempat lain atau gimana, saya takut sekali gitu. Jadi saya nggak pernah pegang-pegang itu, lupa suka lupa juga. Terus ya itu kemarin itu waktu minggu lalu itu waktu dilayani oleh Ibu Sheryl itu, wah hebat sekali itu, jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus itu benar-benar luar biasa bagi saya. Jadi waktu pelayanannya Ibu Sheryl itu, saya sama sekali nggak menceritakan mengenai penyakit saya sama sekali nggak bilang, malah saya menceritakan mengenai masa kecil saya yang saya punya papa tapi seperti tidak punya papa gitu, jadi on off, saya cuma cerita gitu aja. Waktu didoakan itu, terus didoakan oleh Ibu Sheryl, waktu saya didoakan saya berasa itu ada sesuatu yang keluar dari diri saya nggak tahu, ada yang keluar dan diri saya menjadi enteng. Saya berasa keluar nggak tahu, ada kayak nggak tahu saput, nggak tahu, pokoknya ada yang keluar diri saya tuh, dalamnya kok kayak kosong gitu. Oke, saya berasa enteng gitu, badan saya kok enteng gitu ya. Mungkin Kelly juga mengalami hal yang sama, jadi enteng gitu. Terus ya sudah, setelah selesai itu gitu ya, saya masih biasa-biasa aja, malah saya pikir kok kepala saya berat ya, capek, karena saya capek malam kan. Jumat saya kerja, Sabtu pagi juga latihan musik, terus bangun pagi segala macem gitu, terus gitu sampai malam kepala saya berat sekali. Saya gini, wah ini udah mau pusing dalam hati saya nih, saya udah mau pusing nih. Fajar tanya, kamu oke lah nih? Oke, nggak apa-apa, masih oke. Sampai rumah udah malam sekali, tidur. Waktu pertengahan malam itu saya bangun, saya nggak tahu jam berapa, jam 2, jam 3 maybe ya. Saya bangun, kepala saya benar-benar pusing sekali. Waduh, itu pusingnya cenut. Nah, saya bilang, kok pusing nih? Tapi saya pengen kencing, ya udah saya cenut, berat sekali. Wah, berat sekali, saya kencing, saya tidur lagi gitu. Tapi saya bilang, loh kok saya jadi pusing ya? Saya bilang gitu, kenapa ya kok saya jadi pusing? Tapi udah ngantuk tidur aja lagi. Udah tidur. Udah sampai hari Senin, setiap hari kan saya setiap berangkat kerja, Fajar pulang kerja, saya berkomunikasi terus dengan Fajar. Terus saya ngobrolnya juga tentang kebesaran Tuhan. Oh Tuhan tuh baik ya Lan ya. Saya juga bilang, wah Lan, ajar saya ini semakin rindu dengan Tuhan. Saya kok kayak orang pacaran sih, saya bilang sama Tuhan, pengen ketemu terus, saya pengen baca firman. Dan sudah mungkin 2-3 minggu yang lalu tuh saya berkomit dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biasanya saya pulang kerja itu kan jam 12:30 malam. Begitu pulang kerja, saya biasanya langsung duduk lagi di komputer. Udah kerja 8 jam di depan komputer, masih duduk lagi di depan komputer, lihat internet. Nah, ini Fajar udah bilang, udah lan tidur. Tetapi itu memang kuasa setan ya, terus narik terus ya. Kadang saya gini, saya mau baca Alkitab, tapi 5 menit gitu kan di komputer. 2 jam ngantuk, tidur, boro-boro mau baca Alkitab gitu kan. Udah deh, tapi saya berkomitmen dengan Tuhan.
bukan dengan saya, bukan dengan manusia, tapi saya dengan Tuhan sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi dibelenggu oleh si komputer ini, saya tidak mau dibelenggu oleh internet ini. Saya kalau pulang kerja, saya mau berdoa, saya mau membaca firman. Saya bilang, saya berkomitmen. Jadi sekarang tiap malam itu juga saya bangunkan fajar, kita berdoa, saya baca firman juga, dan itu benar-benar bagus sekali dan terlaksana dengan baik karena memang Tuhan yang bekerja, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Sekarang saya nggak ada keinginan tuh untuk berinternet. Siang-siang pun saya nggak pernah main internet. Kadang saya buka komputer, tapi saya cuma pasang lagu atau saya cari lagu. Misalnya saya mau bawa pujian, sekarang saya cari lagu untuk Tuhan. Jadi saya kayak yang Facebook itu segala, saya nggak pernah buka-buka lagi. Jadi kalau yang kirim-kirim message ke saya, maaf saya nggak bales-bales ya, karena saya nggak bakal buka gitu. Ya mungkin nanti nggak tahu kapan mungkin saya buka untuk bersih-bersihkan atau untuk sesekali saja. Tapi itu bukan, saya bilang itu saya tidak mau, itu menjadi kebiasaan saya. Yang mau saya jadikan kebiasaan adalah saya memuji Tuhan, saya membaca firman, saya memuliakan namanya. Itulah dia. Amin. Dan waktu dilayani Ibu Cheryl itu ya, waktu hari Senin itu, waktu berbicara sama Fajar di mobil, saya cerita, Tuhan baik ya Jar ya, saya bilang gitu. Iya Lan, nanti kamu kayak saya loh katanya. Saya udah gak sakit-sakit lagi. Kamu tahu kan saya udah gak pernah dipijit lagi. Dia bilang gitu. Baru saya sadar, saya gini-gini tangan saya. Jar, sakit gue hilang. Jar, loh, Jar, sakit gue kok hilang? Saya kaget, saya juga gak ngeh kalau sakit saya hilang. Sampai sekarang sakit saya hilang. Ini tangan saya sini semua yang biasanya ngilu banget. Aduh, ngilunya itu ya, ngilu sekali. Udah hilang sekali. Dan beberapa hari yang lalu saya maaf ya, ini dapat penyakit bulanan. Biasanya itu juga begitu, cenut-cenutnya itu. Jadi saya udah tahu, wah ini cenut-cenut bakal si tamu mau datang nih. Saya bilang gitu nih, cenut-cenut nih. Tetapi kok nggak ada cenut-cenut, nggak ada pusing-pusing, tahu-tahu kok datang, saya gitu. Wah hebat sekali, saya sampai masih bingung, masih terheran-heran. Dan satu lagi, berapa hari yang lalu saya periksa, ini saya benjolan hilang sama sekali. Hilang, benjolannya udah nggak ada, udah hancur, dihancurkan oleh Tuhan. Itu hebat sekali Tuhan. Ya itu saja, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi hanya bagi namanya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib, saudara. Amin. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, saudara. Jadi saudara klaim saja. Kalau ada masalah apa saja klaim. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu dia sanggup membangkitkan orang mati, sekarang pun sanggup, saudara. Yang penting kita taat dan beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Kemarin Lani mau bersaksi, saya nggak tahu kesaksiannya apa, tapi saya lihat kayak menggebu-gebu. Jadi besok aja Lan, besok. Karena kalau yang dengar sedikit sayang gitu ya, yang diberkati cuma sedikit. Tapi padahal yang kemarin juga banyak yang datang. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Tadi sudah diselamatin yang baru datang, puji Tuhan, mamanya Kelly. Mamanya apa cicinya nih jadi dia? Masih muda. Ya puji Tuhan, selamat datang. Pengumuman seperti biasa, hari Rabu kita doa di tempat ini jam 7.30 malam. Dan hari Sabtu kita kelompok sel di tempat ini jam 5, saudara ya. Kita membagi, kita share di kelompok sel, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menumbuhkan. Puji Tuhan, selain pengumuman itu ada buku dari senior pastor dari pusat. Buku ini berjudul What's Next, buku panduan, saudara. What's Next? Di sini bukan membahas ya, jadi memetakan kita, kerohanian kita. Buku ini bagus sekali. Kerohanian kita bagaikan perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya bacakan sekilas saja bahwa stasiun yang pertama adalah Exploring God. Orang yang pertama kenal Yesus, dia pengen tahu Tuhan Allah kita itu seperti apa. Itu yang stasiun pertama yang kita lalui dalam perjalanan rohani kita. Yang kedua adalah
Station kedua bernama Growing in Christ, mulai bertumbuh, ya, mulai bertumbuh dengan segala macam masalah inilah itulah, mulai bertumbuh. Itu station yang kedua. Dan station yang ketiga adalah Close to Christ, makin dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, pokoknya saya tambah dekat dengan Tuhan. Itu station ketiga. Dan station yang keempat adalah Christ Center, bahwa Kristus adalah segala-galanya dalam hidup saya. Mau apa yang terjadi, pokoknya Kristus menjadi pusat hidup saya. Itu buku ini akan memetakan rohani saudara. Jadi nanti saudara baca pelan-pelan, cuma 5-10 halaman. Saudara baca, saya ada di stasiun mana, ya, dan saya mau kemana. Jadi saudara tahu bahwa saudara tuh lagi jalan di mana. Ya, kalau kita mau ke city, jangan sampai kita di Wolai Creek kita berhenti. Kita akan nggak sampai, saudara, ya. Jadi kita baru di Wolai Creek, kita masih terus lagi sampai ke tujuan kita. Ini bagus sekali. Simple saja, saudara. Dan di sini juga ada mission dari gereja Philadelphia Church dan juga ada pesan-pesan dari senior pastor. Buku ini bisa didapat dengan mengganti $2,5, saudara. Cukup murah, karena kalau saya hitung-hitung kopinya ini bisa selembarnya saja $1, saudara, ya. Tapi ini cuma $2,5. Kenapa bayar? Katanya ada yang bilang kalau bayar dihargai, tapi kalau gratis-gratis saja nanti cuma dibuang, katanya gitu. Jadi kalau saudara berminat buku ini, saudara bisa menghubungi Lani dengan mengganti $2,5 saja, saudara. Puji Tuhan, kiranya buku ini bisa memberkati saudara. Dan kalau saudara lihat di sini ada poster-poster, saya lagi senang cetak poster, saudara. Kalau mau lihat tintanya nggak murah, saudara. Tinta poster itu mahal, ya. Sekali beli itu paling nggak satu tinta hampir $200. Belum yang merah, hijau, kuning gitu, ya. Tapi saya lagi senang. Jadi Tuhan gerakan saya. Kalau poster yang paling ujung adalah itu moto atau slogan daripada GBI. Jadi Pak Yakob mendapatkan wahyu tentunya dari Tuhan bahwa tahun 2011 adalah tahun berkat, tahun kemenangan, dan tahun penuaian, saudara. Jadi kita imani saja bahwa tahun 2011 adalah tahun berkat saudara, tahun kemenangan saudara, dan tahun penuaian saudara. Kita imani, saudara, ya. Kalau pimpinan kita diberi wahyu, tentu Tuhan sedang bekerja untuk berkat-berkat tersebut, saudara. Poster sebelahnya berbicara tentang kasih. Saya kepingin kok tiba-tiba saya diberi kado sama Rina waktu ulang tahun. Itu berbicara tentang kasih, bagus sekali. Terus dari situ saya beride, kenapa saya nggak bagikan juga gitu, ya. Akhirnya saya tulis. Kemarin lumayan Pak Welly, papanya Lila, deketin, baca, apa sih itu kasih, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggem segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Kalau kita bisa menjalankan 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu, maka hidup kita adalah hidup yang sangat diberkati, saudara. Sangat diberkati. Karena Allah adalah kasih, dan kita mengaplikasikan hidup Allah dalam hidup kita. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan terpancar di mana saja kita berada, saudara. Puji Tuhan. Lalu satu lagi yang menurut saya juga penting, sangat penting. Saudara sudah bisa membaca Mission of Statement of Philadelphia Church Campbelltown di buku ini, tapi saya mencoba untuk lebih jelasnya. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini sudah pernah saya bacakan, saya baca lagi. Yang pertama adalah mission kita memenangkan orang yang belum bergereja. Kalau orang sedang muter-muter di dunia, gak tahu nih Tuhannya yang mana, gak tahu Tuhannya siapa, atau muter-muter kok tiba-tiba kehilangan Tuhan, itu orang yang kita perlu kita menangkan, saudara. Bawa ke gereja ini, ya. Jadi misi dari gereja ini memenangkan mereka yang belum bergereja. Yang kedua, setelah dibawa, diasimilasikan, ditempelin dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang
sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidupnya kudus, ditempelin saudara. Kan itu bisa impartasi ya, transfer. Otomatis kan akan transfer. Jadi di sini kita akan mentransfer hal-hal yang penuh yang bersifat ilahi ya, penuh Roh Kudus. Yang ketiga, melengkapi setiap orang untuk menggenapi rencana Allah. Setiap kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk menggenapi rencana Allah ya. Ini perhatikan saudara. Jadi kemarin rasanya Yogi menyinggung masalah bahwa kita bukan numpang hidup. Numpang hidup artinya kita dilahirkan, kita beranak, menikah dulu. Menikah, beranak, kemudian kita mati, sudah selesai. Bukan. Kalau cuman begitu, tidak ada bedanya dengan peliharaan kita saudara. Tetapi manusia adalah manusia yang diciptakan sesuai gambar Allah. Dia lebih mulia dari segala ciptaan yang lain. Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang nanti bersama dengan Allah. Itu sebabnya saudara, kita selama di bumi ini kita dilengkapi sama Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ada yang saya lihat Pak Yoho ya, dulu katanya ngomong aja gemetaran di depan orang ya. Kalau ngomong sama istrinya ya nggak gemetar, tapi kalau depan orang gemetaran. Tapi dia pimpin pujian, dia sekarang berfungsi sebagai pemain bass saudara. Terus kita lihat tadi Lani, coba bayangin. Dulu waktu saya sama Fajar, kok saya sudah percaya dengan Yesus sungguh-sungguh, tapi Lani ini kok masih keras. Sampai kita bujuk-bujuk pelan-pelan, Fajar sampai elus-elus itu Lani. Sekarang dia di-equip di gereja ini, kemudian dia bisa memimpin pujian, membawa kita kepada hadirat Tuhan. Dan kita akan dibawa semua, setiap kita sesuai dengan talenta kita masing-masing untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menghasilkan pertumbuhan dan kedewasaan. Nah, bulan-bulan ini saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang kedewasaan. Kita ditumbuhkan ya menjadi Kristen yang dewasa, yang tahan banting saudara. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tetap mempunyai iman kepada Kristus ya. Dan yang terakhir, membawa pengaruh bagi komunitas, negara dan dunia, bahkan dunia. Jadi hidup kita bukan cuma Kristen di gereja ya, tapi di luar pun kita tetap Kristen, supaya dunia tahu, dunia terpengaruh akan Yesus ya. Itu tujuannya saudara ya. Jadi kelima, seperti Pancasila kan 5 saudara, anggap saja ini Pancasilanya kita. Kelima ini saya berharap saudara mengerti. Jadi bukan ke gereja asal ke gereja ya. Saya senang dengan program-program dari Senior Pastor. Ada banyak orang ke gereja, pokoknya asal gua hari Minggu ke gereja. Itu salah saudara. Kalau sudah ke gereja, aduh lega deh rasanya, nggak dosa. Aduh, saya bilang salah kalau cuman seperti itu. Ke gerejanya nggak salah, tapi kalau cuman seperti itu salah. Tapi harus ada sesuatu yang dicapai dalam saudara berjemaat di tempat ini. Ya, jadi melalui misi ini saya berharap saudara tahu bahwa saudara akan dibawa kemana ya. Saudara akan diasimilasikan dengan orang kudus, saudara akan digenapi, dilengkapi, di-equip, sehingga rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Saudara didewasakan, ditumbuhkan, dan saudara menjadi pengaruh lingkungan di mana saudara berada, bahkan di dunia ini saudara. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua menyadari, sehingga kita nggak asal ke gereja, nggak asal pokoknya ke gereja, kasih kolekte terus pulang udah rasanya lega. Enggak, ada sesuatu yang dituju ya. Nah ini bagus sekali, ini juga menunjang, khotbah kita juga menunjang. Puji Tuhan, saya berharap saudara akan menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di gereja ini saudara. Puji Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita. Kalau boleh Pak Roni, sudah lama nih. Pak Roni boleh membawa persembahan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, saudara, kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, betapa baiknya Tuhan Allah kami Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa bukan oleh kuat dan gagah kami boleh menghasilkan sesuatu dalam hidup kami Tuhan.
Kami tahu persis bahwa berkat itu datangnya dari sumber segala sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, kami akan membawa sebagian apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Kau layakan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini boleh layak dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di kota Campbelltown ini. Tuhan, mari Tuhan, Engkau juga sucikan setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar kami boleh membawa persembahan ini dengan sukacita yang dari sorga, dengan hati yang senang Tuhan. Karena kami percaya kalau kami memberi dengan sukacita, maka berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita makin berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan.
selalu melingkupi kami Tuhan. Oh, dengan sayap-Mu Tuhan, kami merasa tenang Tuhan. Sekalipun badai menyerang kami Tuhan, sekalipun ombak besar Tuhan ada di sekitar kami Tuhan, tetapi kami boleh tenang karena Engkau adalah Allah yang melingkupi kami. Hal yang tidak dapat ditemukan di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap hati di tempat ini Tuhan. Kami mempersilahkan Allah Rohul Kudus menguasai pikiran hati kami ya Tuhan. Nyatakan apa saja yang menjadi isi hati-Mu, didikan-Mu Tuhan, teguran-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi dewasa Tuhan di dalam rohani. Kami tidak mau kami terus menjadi anak-anak Tuhan, karena kami tidak pantas menjadi mempelai Kristus Tuhan. Tetapi kami ingin semua jemaat di tempat ini Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa, yang pantas layak menjadi pasangan mempelai Kristus Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, simpan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami siap mendengar firman-Mu. Jadikan kami telinga seorang murid, hati yang taat dan tunduk kepada Engkau Tuhan, sebagai guru besar kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua katakan amin, amin. Saudara dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.